Boleh Pak, saya mau Bu jawab, Lisna. boleh nggak? Oke, silakan Bu Lisna, Bahagia Elektronik, silakan. Iya. Bagus. Kalau menurut saya di toko saya itu paling laku itu DD7315W Pak. Alasannya? Alasannya karena desainnya juga bagus sama touchscreen, ya kan. Itu banyak banget dicari orang. Jadi kalau datang pun langsung habis gitu. Nah, kalau untuk dispenser yang kurang diminati sama konsumen itu menurut saya DD7170S Pak. Karena Oke. orang kurang dari tampilannya sih yang saya alami, feedback dari konsumen juga. Jadi kalau kita tawarin DD7170, dia pasti lebih ke DD68. Oke. Gitu. DD68 juga laku ya Bu ya di toko Ibu? Iya, laku banget sih Pak, DD68, DD7315. Oke, oke. Berarti lebih di customer di toko Ibu lebih nyari fitur ya. Iya, Mungkin betul Pak. karena 7315W ini sudah soft touch, terus Iya, desainnya bagus. Sebenarnya jarang loh Bu orang nyari dispenser warna putih, tapi di sana laku ya, lumayan ya. banget sih Pak, laku banget. Oke, oke. Thank you Bu. Bu Lisna, sekalian ada masukan nggak? Dispenser kita ada nggak yang perlu diimprove, dikembangin lagi menurut Ibu? Yang ada, misalnya udah Eh, existing ini. Iya, ada sih Pak. Apa Kita kan main di kira-kira? online ya. Kebanyakan kita Ya, sih udah banyak sounding ke konsumen bahwa kalau dispenser baru sampai itu jangan langsung dipakai, jangan langsung dicolok, ya kan. Ini mah kita diemin dulu 3 jam. Nah, banyak case itu kayak ketika tiba itu airnya kurang panas, terus ada juga yang pas di keluarnya itu kecil banget airnya. Ada lagi satu case yang menurut saya apa ya, agak-agak kayak nggak pernah terjadi tapi terjadi. Itu konsumen saya ketika nyalain air panas, itu dia ada putih-putih gitu, Pak. Jadi katanya sih dari tangkinya itu. Padahal itu posisi itu dia baru banget beli. Itu kenapa ya, Pak? Itu apakah barang yang kenapa bisa barang kayak gitu lolos gitu loh dan sampai ke konsumen? Itu oke. Ini saya jawab ya Bu ya. Jadi saya betul Bu yang Ibu bilang tadi. Memang sebenarnya golden rule-nya kalau konsumen beli barang jangan langsung dipakai. Yang pertama harus dilakukan didiamkan dulu minimal 1 jam supaya oli kompresor itu yang bisa kemungkinan naik ke atas itu bisa kembali turun ke kompresor. Jadi tidak merusak sistem pendinginan pipa pendinginan. Itu yang pertama. Yang kedua, customer itu disarankan ketika menerima dispenser itu airnya dikuras dulu, di flushing dengan air dibersihin bersih. ya Pak tabungnya. Iya, harus dibersihin Pak. Karena gini, setiap unit dispenser yang diproduksi di pabrikan itu satu-satu dites. Semua loh, semua unit. Nah, ditesnya dengan air juga. Nah, itu kan air bisa menyisakan air di dalam tangki. Nah, makanya harus Bersihin. edukasi ke customer, harus dilakukan flushing dengan air bersih. Jadi biarkan pompa tanpa panas, tanpa dingin ya, jangan dinyalain dulu. Jadi Iya. harus dimasukin air dulu, lalu dikeluarin tuh dari lubang pembuangan yang ada di bagian belakang dispenser. Itu harus. Halo, ya Pak. Tapi Jadi saya mah rata-rata 5 jam tuh Pak, saya suruh Pak. nggak Kalau saya apa-apa, 8 jam semakin Pak. lama semakin baik. Tapi Nggak tanpa apa-apa, dikuras. minimalnya juga harus disampaikan. Nggak apa-apa Pak. Saya Tapi tanpa biasa dikuras. Ya, sebenarnya minimal sejam itu sudah cukup. Tapi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu menyarankan lebih itu, ya lebih dari itu ya lebih bagus gitu. Hanya jaga-jaga aja ya kan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terus setelah di flashing itu ke dispenser, sebenarnya gini yang sering terjadi itu adalah ya sorry, saya jawab yang pertanyaan Bu Lisna tadi ya, kenapa ya ada keluar putih-putih gitu pas ngeluarin air. Jadi gini, itu seringnya terjadi di tangki air panas, Bu. Kalau misalkan tangki air panasnya nggak ada air, tapi heaternya dinyalain, nah itu kayak kayak kita ngerebus air di panci, tapi airnya habis gitu. Nah, panci itu bisa timbul putih-putih. Nah, itulah yang hasil air yang apa ya, water spot ya.
bekas-bekas air yang mendidih gitu di dalam tangki itu yang keluar. Nah, sebaiknya kalau ketemu kayak gitu di flushing, Bu. Jangan kalau ketemu begitu jangan diminum. Jadi lebih baik dikuras. Gitu. Ada kemungkinannya gini, kita kan nggak tahu customer penggunaan aktualnya seperti apa. Kadang gini, dia lupa nggak matiin heater ketika galonnya kosong. Kan sebenarnya kalau galon kosong itu matiin tuh heaternya. Nah itu harus dimatikan. Nah kadang-kadang dia lupa. PWP bang, kalau tiban Nah PWP ribet tuh ketika dikit. dia lupa itu manasin tangki kosong. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Bisa aja sebenarnya ke PWP. Gitu kira-kira. Oke, Pak Victor luar biasa. Berikutnya ada yang mau feedback? Mungkin siapa nih yang banyak dispensernya juga? Pak Frijal dulu atau Pak, sebelahnya saya nih? Pak. Boleh Iya, Silakan Pak yang Frijal, lain dulu silakan. boleh Pak. Silakan. Paling gini kalau di tempat saya, biasa customer komplain tuh masalah kayak baru datang, barang masih baru. Itu pas sudah digunain, udah sesuai aturan juga. Untuk masalah panas dan dinginnya tuh kadang tuh nggak bisa jalan gitu loh. Kadang beberapa kali kayak gitu. Jadi kompresor udah bunyi, udah jalan gitu. Cuman air nggak dingin. Kalau air panasnya tapi fungsinya normal, Pak. Beda case Pak. Jadi ada satu customer yang panas nggak fungsi gitu. Ada satu customer dingin yang nggak fungsi. Oke. Kalau sebenarnya gini sih Pak, memang case-case seperti itu kita nggak bisa hindari ya, namanya barang Iya. produksi massal pasti ada. Tapi kalau saya pribadi ngelihatnya seberapa sering sih case itu terjadi. Kalau memang secara presentase nih, misalkan dari 1.000 unit yang terjual hanya 1-2 unit, berarti memang itu hanya cacat produksi biasa sih Pak. Saya Gitu. kadang Tapi satu bulan bisa sampai 4 atau 5 dapat komplain sih Pak, entah itu bocor atau nggak dingin atau panas. komplainnya berarti berapa hari setelah barang diantar ke customer tuh Pak? Kita kan online, jadi 1 hari setelah sampai kan saya suruh diemin. Nah kadang besoknya atau lusanya tuh baru ada kendala dari dia. Karena kan saya suruh diemin dulu, pas dia pakai baru ada masalah. Kalau dari kacamata saya ya, saya ngelihatnya gini, ya kita bisa melihat itu sebagai oke lah barangnya yang rusak gitu. Tapi kalau dari saya sebagai orang produk, kalau saya pribadi itu melihat benar nggak sih customer itu melakukannya sesuai dengan panduan. Kasarnya gini lah Pak, saya curiga gitu. Nah kita kan sebagai orang yang punya brand ya, punya merek ya, customer kan adalah raja ya. Cuman kadang-kadang memang ada beberapa case itu adalah kesalahan customer. Saya bukannya mau bilang apa-apa, tapi kadang gini Pak kasusnya, sering juga terjadi dari teman-teman CS, teknisi juga. Jadi customer ngakunya A, ternyata setelah dicek nggak A gitu. Mungkin dia ngakunya, oh ini saya diemin sejam. Iya. Tapi ternyata langsung dicolok sama dia. Itu yang sebenarnya kita nggak bisa kontrol sih Pak. Apa yang customer lakukan di rumah. Iya, itu sih di masalahnya. Tapi itu kebanyakan nih model apa Pak terjadinya? Kalau saya 7302 sama 65. 7302 sama 68 kadang. Oh, oke. Nanti coba saya cross check sama tim teknisi. Kalau 65 paling kendalanya sih bocor Pak sama 7302. Oh, bocornya customer kasih tahu nggak bocornya dari kerannya atau dari biasa dari yang kata keran di tempat penarikan tuh yang kata dekat mesin. Biasa kadang bocornya dari situ. Oh ya, dari dalam mesinnya berarti ya? Iya. Karena kemarin juga kebetulan Bu Retnas pernah sharing. Saya tuh kalau pakai DD67 kadang-kadang setelah ngambil air itu kadang-kadang airnya ada netes dari keran. Itu sebenarnya normal. Kalau itu ya saya sounding Ya, ke itu beberapa normal. customer itu masih normal sih. Ya.
Oke. Masukannya Ada lagi nggak, Pak? Pak Afrizal barangkali masukannya apa untuk pengembangan? Kalau masalah case kayak gini sih Pak, susah juga Pak, soalnya gimana ya, kadang suka miss antara di customer sama di kita, kalau untuk masalah bocor atau nggak dingin. Entah customer nggak ngikut sesuai produk, ketentuannya kayak gimana. Sebenarnya kalau saya boleh bilang, ini sebenarnya nanti dibantu sama tim teknisi, tim CS ya, customer service. Kalau yang case-nya Bapak itu, si customer itu sudah melakukan komplain nggak? Langsung Betul. ke call center. Kalau dia biasanya lewat dari toko kita dulu, dari toko. Lewat toko. Baru ntar saya laporin ke CS. Oke. Cuman kan kadang kan customer nggak mau tuh, maunya tuh langsung ganti baru aja. Ya. Kalau dari saya, selama masalah itu dilaporkan masuk ke datanya tim CS, kita pasti selalu cek, Pak. Iya. Nanti bisa kita cross check lagi, Pak. Kalau di tempat Pak Afrizal ini sama juga case-nya untuk barang-barang yang cepat laku sama yang susah laku. Kalau saya paling yang laku 65, 0310, 68, 7302 sama 7315. Oke. Yang agak susah tuh paling 0370. Terus 67 sama 75 paling kadang yang agak susah keluar. 75 malah Sama yang seri baru, sama yang 7170 juga Pak, itu agak susah. Iya. 7170 memang di sesi sebelumnya juga dikeluhkan agak susah sih. Karena kan dia kan untuk harga 11-12 Pak sama DD68. Ya, Setara DD68 udah ada fiturnya tuh udah banyak gitu. Oke. Oke Pak, thank you Pak. Nanti saya catat masukannya. Thank you Pak Afrizal. Yang banyak jualan DD juga Indah nih dari One Stop ya, Indah? Bu Indah? Iya, halo Pak. Oke, termasuk tadi yang masalah kompresor bisa disampaikan ke Pak Victor ya. Silakan Bu Indah. Iya. Pokoknya overview selama beberapa bulan terakhir ini aja boleh. Kalau untuk beberapa dispenser sih nggak ada kendala terlalu ini sih Pak. Paling cuma kayak yang baru tuh model yang ada UV-nya ya. Itu kalau dari komplainan konsumen ini sih kendalanya dia kayak kompresornya tuh berisik. Apa emang kenapa ya Pak ya? Boleh di itu nggak? Kalau kompresor berisik itu sebenarnya gini sih Bu. Soalnya gini, berisik itu kan tiap orang beda-beda nih pengukurannya berisik. Kalau di buku manual sendiri memang kita sudah kasih tahu kompresor bunyi itu normal karena artinya kompresor bekerja. Nah, kalau saya juga nggak bisa bilang sih itu kenapanya, karena memang harus diverifikasi, dikunjungi oleh teknisi, suaranya ini benar suara normal atau suara kerusakan. Nah, kira-kira gitu sih, Bu. Kalau kompresor bunyi itu Iya, pasti. Pak. Iya sih, katanya dia getarannya itu kayak ini sih Pak. Kenceng gitu Pak. Kencang. Oke. Itu di model gitu mana, Bu? sih. 67 Itu di SUV ya, atau SUV. 71 yang 71 apa yang 67? 7107 kan LUV ya. Oke. Iya, UV. Oke. Itu aja sih Pak. Nanti coba saya tanya tim quality lagi deh untuk hasil testingnya gimana. Siap Pak. Ada lagi nggak, Bu? Sih, Pak. Ada masukan nggak Bu Indah? Kan banyak juga jualan DD tuh di situ di One Stop. Tapi iya sih Pak, tapi udah nggak ini sih kalau untuk dispenser nggak terlalu komplainannya nggak terlalu banyak sih Pak. Produknya udah hebat, udah oke dong ya. Itu aja sih Pak. Yang paling laku tuh DD berapa di situ? DD 7315W, DD 68L, itu sih Pak.
Berarti self sama cleaning penting dong. DD75L. Iya, Itu kalau ada di self sana sih cleaningnya kebanyakan. semua kalau dilihat. Iya. Soalnya kan kadang suka dibandingin sama kayak shop gitu ya Pak. Kayak self cleaning dari shop, produk shop kayak gitu. Jadi lebih banyak yang milihnya kayak ada self cleaningnya sih Pak. Mungkin efek pandemi juga ya, jadi orang lebih concern Iya. masalah self cleaning gitu ya. Itu sih. Nah, ini juga saya informasikan, mungkin teman-teman yang udah ada yang tahu ya informasi tentang 7315 kan ada self cleaning menggunakan ozon. Nah, customer memang juga harus dikasih tahu karena ini penting. Ozon itu self cleaningnya memang bisa membunuh bakteri bahkan virus sekalipun, karena ozon itu memang mempunyai karakteristik untuk membunuh kuman bakteri dan virus. Tapi untuk keselamatan, ketika program self cleaning ozonnya bekerja nih, lagi on, itu customer jangan ngambil air dari dalam tangki gitu. Jadi ketika program self cleaningnya sudah selesai, tunggu aja dulu 5 menit, 10 menit. Baru boleh ambil air dari situ. Biarkan si ozonnya ini hilang dulu. Gitu. Ada lagi masukan atau kasus-kasus di tempat masing-masing? Oke, Iya, Pak. MHC MEC juga perlu nih perwakilan. Iya Pak, saya Helmus dari MSC. Silakan Pak Helmus. Iya. Sejauh ini sih dalam 2 minggu ini kita DD7170S Pak yang bermasalah di pompanya. Udah ada 2 customer yang saya minta ganti juga Pak. 7170 ya Pak? Iya, sejauh ini sih untuk dispenser semuanya bagus. Yang satu ini sih yang sering bermasalah. Kemarin juga teman rekan kita dari MEC itu sempat bermasalah juga 7170-nya. Oke, Satu Pak. dari suara sama yang terakhir ini sih dua-duanya itu pompa Pak. Begitu Oke. dinyalain dia nggak airnya tidak naik ke atas. Nggak naik ke Tapi atas ya? bunyinya iya, tapi bunyinya lebih keras lagi gitu. Iya ya, kayak kasusnya berarti kayak narik nyedot galon kosong gitu Pak. Itu Iya, saya betul. itu kayak ini sebenarnya quality issue itu memang sempat sudah ada, tapi memang nggak hanya di satu model spesifik. Kita sama-sama juga dengan quality akan follow up masalah itu. Kalau dari MEC dan MHC juga mungkin sama ya Pak ya. Tren penjualannya modelnya ya model-model 68, 65, 7315 ya kira-kira ya. Iya Pak, yang paling banyak sebenarnya 7315 itu karena kan kebanyakan customer-nya MEC itu kan pakai kitchen set full set untuk tanam Pak. Oh Jadi iya, kalau betul. 7315 itu kan lebih cocok karena di bagian tombol itu ada di bagian depan. Jadi kalau ditanam pun masih bisa disentuh. Kebanyakan sih yang nyari itu 7315. Cuman ada yang minta warna hitamnya gitu. Oke. Warna Iya. hitamnya sebenarnya kita kembangkan tapi di RO kan memang. Iya benar. Makanya kita sering ngalihin. Sebenarnya kita ini turunan dari Resist Osmosis ini Pak. Kita bilang gitu. Iya, iya. Oke, nanti coba saya catat Pak masukannya. Pertimbangkan juga kalau misalkan nanti 7315 ada seri hitamnya. Iya. Atau ada beberapa juga yang mau sebenarnya tombol tapi sistem tekan, mungkin tombolnya di bagian depan Pak. Jadi kalau seandainya ditanam masih bisa disentuh gitu Pak. Oke Pak. Itu aja sih masukannya Mas. Siap. Makasih Pak. Oke, thank you Pak. Thank you Pak Helmus. Dari MEC sudah ada yang mewakili, dari MHC ada yang mau mewakili. Green Lake mungkin. Pak Isan. Bisa juga Pak Isan. Ada feedback Pak Isan atau dari Green Lake? Iya Pak. Kan Pak.
Ya, silakan terkait dispenser. Ada yang mau di-sharing? Pasti kan sering jualan ya. Iya, Atau ada kalau problem saya boleh. sempat yang memang sih banyak yang problemnya itu yang DD7170 ya. Itu dia tempat galonnya itu terlalu pendek. Jadi untuk masukin galonnya itu mentok sama buat raknya itu. Terlalu pendek atau kurang dalam ke belakang, Pak? Pendek, Pak. Pendek. Oh pendek malah ya? Iya. Jadi kalau misalkan masukin galon, saya juga coba di Heeh. toko, mentok buat penutup galonnya itu. Jadi mentoknya di Oh iya. yang itu. Mungkin kendala pompanya itu mungkin dari situ juga awalnya, Pak. Jadi mentok, Betul. jadi nggak kenceng, jadi nyedotnya mungkin nggak masuk ke atas. Oke, Pak. Oke, thank you, Pak. Paling Itu itu aja sih, Pak. bagus juga masukannya, isunya. Nanti saya coba diskusiin dengan teman-teman di quality juga. Ya, baik, Pak. Thank you Pak Isan ya. Pak Hagi, ada Pak Hagi dari MHC juga nih. Atau Pak Haris, silakan. Pak Hagi, Pak Haris, ada? Ya Pak, ada Pak. Silakan Pak Haris. Atau dari zaman BSDNK juga boleh. Pak Haris dari BSDNK. Udah move on dong Pak dari biasanya. Ya kalau dari MHC sih ada, kalau untuk yang seri yang terlakunya sih mungkin ya DD68L terus sama DD7180 yang airnya di atas gitu sih. Paling kalau yang agak susah jualannya itu yang DD sama sih 7170S itu Pak. Kayak gitu yang tadi si Bang Isan sampaikan gitu ya. Karena mungkin iya itu juga ada kemarin juga bilang memang ada terlalu, bener Bang Isan bilang tadi terlalu pendek gitu ya tadi. Nah terus juga ada DD7301L itu sering banget dia bocor ya. Bocor dari bawahnya ada konsumen padahal udah semuanya apa namanya dengan baik lah, maksudnya kita sampaikan dengan baik, terus dia juga udah coba tapi baru beli itu waktu itu 2 hari terus bocor dari bawah gitu. Itu ada dua konsumen waktu itu ya 3 minggu terakhir ini seperti itu sih. Cuman kan karena memang kita langsung cek sama teknisi gitu aja jalan gitu. Mungkin itu aja sih Pak, maksudnya bocor dari bawah dia sampai benar-benar videoin sampai airnya menggenang kayak gitu dari bawah. Itu sih. Itu yang 7301L yang kering, terus paling sih ada beberapa konsumen yang ini Modena itu kenapa yang nggak ngeluarin yang galon sekalian sama galon atas sama bawahnya gitu Mas, biar sekalian gitu sih. Ada beberapa konsumen seperti itu sih. Terus sama yang tadi benar terus sama yang DD7315W itu kalau bisa memang ada warna hitamnya, jadi ada pilihan buat si konsumen, nggak hanya putih sih gitu. Karena banyak juga sih jualan di sini 7315W itu sih. Oke Pak Haris. Thank you. Oke Pak, thank you Pak. Kalau yang galon atas bawah itu udah dipaten Pak sama Sharp. Bahkan dulu Sharp sama Sun kan berebut paten galon atas bawah. Makanya kita nggak ngeluarin Pak. Gitu. Kita rebut lagi Pak. Udah dipatenin Pak. Kita bayar nanti ke mereka. Kecuali bikin galonnya 3 mungkin masih bisa kalau 3. Iya, kalau 3 nggak galon bisa Pak. Oke, bagus Pak Haris ya. Dari Informa juga perlu tuh Pak Aswin. Silakan Pak Aswin. Yang tadi banyak bersuara kayaknya. Pak Aswin. Ya Pak hadir. Silakan Pak Aswin. Kalau saya kurang pedenya jual DD65 Pak. Nggak tahu kenapa deh tuh Pak. Kok nggak pede sih?
Nggak pede Pak, saya mendingan 7302L. Karena low watt, atau sama-sama low watt ya? 7302 juga Iya, low watt. dan Oke. kalau itu saya kelihatan kayak gimana tuh Pak, dari 6L kayak ringkih banget Pak. Saya udah pernah 3 kali ganti. Customer tuh, gedek banget. Saya mendingan jualan DD65L. Iya, 7302L salah. Masalahnya sama berarti apa ya? Suka pompa atau apa kira-kira keluhannya dulu? Iya kayak gitu Pak. Baru nyampe rumah customer 2 hari komplain. Diganti produk diganti lagi, sama lagi. Udah sampai dia di Panmani Pak 3 kali tuh Pak. Saya trauma. Mendingan saya 7302L lebih kokol, lebih bagus. Udah gitu doang sih Pak masukannya, selebihnya sih semuanya bagus semua sih produknya sih Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Siap. Oke, thank you Pak Aswin. Berikutnya siapa lagi nih? Ini tradisional nih, juga sering jual dispenser. Bu Ella, halo Bu Ella. Bu Ella, Bu Nur Laila. Sedang di mana ini? Bu Elsa, ada Bu Elsa? Electronic City, silakan perwakilan. Ada Pak, suara saya lagi sakit. Iya, pelan aja nggak apa-apa, kedengeran kok. Silakan Bu Elsa. Kalau di Electronic City kan yang UV 35 display. Cuman tipe-tipe tertentu aja sih Pak yang masuk. Hari. Di EC nggak ada problem dong ya, di EC. Yang kemarin sebelumnya Kokas ya? Iya nggak ada. Nggak ada masalah. Paling DD65 aja sih Pak, ringkih. Ya, kalau di compare sama Astra, engklek gitu pintunya sih Pak. Gitu ya? Iya. Sering buat disenjatain buat ini barangnya nggak kokoh gitu sih Pak. Kayak gitu doang sih. Masalah yang lainnya sih aman. Kayak gitu. Iya Pak. Itu mending di-upgrade ke 66 ya? 73, 66 kan udah discontinue. Sama yang itu tuh Pak, UV itu emang cara kerjanya gimana sih Pak? Saya nggak ngerti, kurang paham. Ini udah disampaikan waktu season 1. Oke, mungkin Pak Victor dari penjelasan PD-nya boleh disampaikan lagi, UV. Oke, jadi untuk model UV-nya itu ada di tangki air dingin. Nah, dia akan nyala lampunya ketika yang pertama pintu dibuka nih Bu. Pintu dibuka terus ditutup. Nah, itu UV-nya nyala. Gitu. Kenapa gitu? Karena antisipasi orang ganti galon nih, galonnya baru airnya. Ketika airnya dipompa ke atas itu harus dinyalain UV-nya supaya membunuh bakteri, kuman atau virus yang ada di air. Gitu. Nah, nanti dia akan mati setelah berapa menit ya? Aduh, saya lupa lagi. Nah, dia akan mati, nanti kemudian akan nyala lagi. Jadi itu akan terus terprogram, terus berputar siklus nyala matinya. Nah, kalau kita lihat di model kompetitor, itu lampu UV-nya itu pakai tombol, jadi bisa on off. Nah, kekurangannya ya kalau orang lupa nyalain ya UV-nya nggak nyala. Gitu. Gimana Bu, menjawab pertanyaan nggak? Silakan Bu Elsa, kalau Sharp kan di EC kayaknya mereka lebih ini ya, visualisasinya ya. Iya, Sharp kan banyak orang agak mengganggu juga. Kenapa? Kan Sharp orangnya juga banyak. Iya, kalau orang juga ya. Iya, kalau orang saya sendirian. Gitu sih Pak. Kan saingan yang UV kan cuma Electrolux aja Pak. Philips nggak ada.
Philips itu ngeluarin Bu model UV-nya, tapi saya nggak tahu ya dijualnya di channel Iya, mana. kalau Mungkin di saya EC nggak ya. ada. Heeh. Di ini fokusnya ke EC aja berarti ya, di EC belum ada. Oke, thank you Udah Bu sih Pak Elsa. kalau saya sih Pak. Iya Pak. Siap. Oke Bu. Thank you. Depo bangunan. Ada depo bangunan nih. Pak Febi, mana Pak Febi? Ada? Hadir Pak, hadir. Silakan Pak Febi. Kalau di Depo kan hanya ada dua sharing doang Pak ya. Ada 68 sama 65 doang. Dan sisanya itu belum ada yang seri-seri tertentu. Jadi kalau buat yang UP itu pertanyaan saya itu dia ada masanya nggak Pak? Misalkan kayak isi preon kayak gitu. Ada nggak? Oh, maksudnya lampunya itu tahan berapa lama gitu Pak ya? Ya dia semacam apa itu, semacam preon apa semacam alat apa gitu Pak maksudnya? Ada masanya nggak gitu? Dia lampu Pak, pakai lampu UV. Nah, Nah, tapi dia UV itu kan ada banyak ya Pak ya. Jadi nanti jawab ke customer itu lampu UV tipe C, UVC gitu. ya. Nah, lampu itu masa pakainya tuh lama sekali Pak, bisa sampai berapa puluh ribu jam. Kayak kita Ya. ganti lampu LED atau LED di rumah ya, ya itu bisa bertahun-tahun Pak, sampai harus diganti lagi. Kalau dia masalah kadar air itu ngaruh nggak Pak? Kadar air kasusnya kayak gimana dulu Pak contohnya? Misalkan kalau air isi ulang itu Pak, itu gimana tuh Pak? Bisa. Dia kalau UV itu bisa mematikan kuman dan bakteri. Sekalipun nih customer yang sekalipun customer ini beli air isi ulang. Ya. Nah, yang kita nggak tahu lah, misalkan ini sumbernya bagus apa enggak gitu. Nah, kita kalau ditaruh di model UV, UV-nya berjalan, UV-nya nyala, itu bisa membunuh kuman dan bakteri. Dan kita udah tes, Pak. Ya Pak ya, itu aja sih Pak. Oke, Pak. Siap. Thank you. Thank Pak you, Febi, Pak. thank you loh Pak Febi. Ya. Nah ini Pak Indra udah join nih. Pak Indra mungkin ntar lagi mau meeting soalnya. Siang Pak Indra. Iya Pak Haji. Iya siang. Indra. Ya karena Bapak mau meeting katanya jam 2 ya. Jadi mungkin 10 menitan ini bisa dibantu menyampaikan terkait dengan misalnya dengan branding, dengan positioning. Tadi juga Pak Victor sudah ya masalah positioning. Mungkin dari Pak Indra tentang strategi produk ataupun gambaran secara umum boleh Pak? Ya, jadi selamat siang semuanya teman-teman. Salam kenal, saya Indra. Mungkin ada yang baru ketemu di meeting ya. Sebagai produk marketing ya, pooling. Kalau untuk dispenser mungkin sedikit gambaran aja intro buat teman-teman. Terima kasih supportnya, kita dispenser di first half 2021 jualannya naik nih Mas Yogi. Pasti nggak lepas dari support dari teman-teman di lapangan kan ya. Kita ada growth sekitar 30% walaupun kondisinya pandemik. Nah, terkait iya, makanya ini salah satu yang menopang Modena sudah dispenser sih secara branding di market. Tadi juga dari respon teman-teman juga kan ada beberapa model yang jualannya enak gitu. Tapi memang catatannya ada beberapa tipe yang secara kualitas perlu diimprove ya. Nah, terkait strategi sebetulnya kita memang positioning produk dispenser kita ya kelasnya kita coba fight di kelasnya Electrolux tapi dengan harga yang lebih kompetitif. Nah, varian juga kita coba lengkapi varian produknya. Untuk saat ini memang yang bisa dibilang tipe paling high end itu adalah tipe UV series dan tipe-tipe yang kayak segmented model kayak DD7180, kemudian ada DD68L ya yang punya fitur beda gitu. Tapi intinya sih kita di dispenser ini coba kita lengkapin line up produknya mulai dari yang paling basic ya kayak 7302, DD65 gitu kan. Sampai yang speknya paling tinggi gitu. Yang pasti kedepannya kita juga akan selalu improve kalau untuk produk-produk yang kualitasnya gitu ya. Kita juga nggak mau kan kalau terlalu dipertahankan itemnya tapi
quality-nya kita nggak bisa improve, pabrik juga nggak bisa ngikutin improvement dari kita, ya kita harus drop supaya brand kita kan nggak terlalu jatuh jadinya gitu ya. Gitu sih paling. Tadi saya agak menyimak satu insight yang cukup bagus sih, nanti saya coba discuss lagi sama tim, sama Victor dan sama tim kreatif mungkin ya. Terkait produk-produk yang sangat laku itu kayak banyak dicari kayak 7315 itu self cleaning itu ternyata cukup mudah ya buat nge-push jualan ya. Kalau misalnya kita edukasi customer, dispenser kita punya fitur itu. Gitu ya. Nah, itu juga bisa nanti saya coba improve dari sisi marketing mungkin supportnya. Nah, terus yang kedua saya tadi agak ada tangkap juga ada yang kasih masukan tipe 7315 tapi warnanya hitam ya. Karena memang secara model agak semi retro sebetulnya 7315. Dia modelnya melengkung kan. Kalau warna hitam berarti kan kira-kira mirip kayak RO ya, RO 8115. Kita memang belum punya tuh model dispenser yang seperti itu gitu, yang nggak common, nggak terlalu ngotak, tapi warnanya hitam kita belum ada tuh dispenser. Nanti kita pelajari, kalau memungkinkan kita akan tambah lagi line up kita. Selama line up kita banyak sih saya confident itu akan lebih mudah juga buat kita menguatkan branding positioning kita di market gitu sih. Mungkin itu aja sih Mas Yogi dari saya. Yang pasti teman-teman terima kasih kalau ada support feedback boleh disampaikan langsung lewat Mas Yogi atau nanti Mas Yogi juga bisa langsung sampaikan ke saya atau ke Victor gitu sih. Baik Pak Indra, terima kasih Ya. banyak Pak Indra, luar biasa ini. Dan Sama. kalau training dispenser sendiri ini sampai hari Kamis dan plus tanggal 30. Nanti masih ada satu kali lagi, jadi total ada berapa ya? 4 kelas lagi Pak. Semoga nanti Bapak berkenan hadir terus. Siap. Karena Saya dispenser ini memang join ya saya sebetulnya kalau memang nggak bentrok sih saya suka ikut join kayak gini, jadi kan dapat feedback langsung dari lapangan. Betul. Gitu ya. Betul, banyak insight. Apalagi nanti dari cabang kan ada juga tuh. Iya, sekarang masih betul. Pusat. Siap. Kita juga senang kan, jadi yang jawab langsung dari yang punya produk gitu. Jadi akurat banget jawabannya.